Tapi bohong. Agus lapar, Bu. Jadi opening kita itu mendengarkan ibahan mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang manajemen pembiayaan bank syariah. Jadi anggotanya ada dua. Yang pertama siapa? Jual kartu. Yang kedua ada Nur Safika. Mari kita masuk ke video selanjutnya. Jadi video selanjutnya itu berkaitan tentang ibahan mama. Bukan, pembiayaan pada bank syariah. Oke. Next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi nih apa yang namanya bank. Teman-teman gunain bank untuk apa? Untuk nabung, untuk investasi, atau untuk pembiayaan, untuk usaha. Jadi bank itu adalah lembaga intermediasi teman-teman. Apa sih yang disebut lembaga intermediasi? Lembaga intermediasi itu menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali untuk masyarakat. Nah, di lembaga intermediasi sendiri itu ada namanya bank konvensional dan juga bank syariah. Bedanya apa sih bank konvensional sama bank syariah? Nah, perbedaan utama dari bank konvensional dan juga bank syariah terletak di keuntungannya teman-teman. Kalau dari bank konvensional itu ngambil keuntungannya dari sistem bunga. Bedanya dengan bank syariah itu ngambil sistem keuntungannya bukan dari bunga teman-teman, tapi dari sistem bagi hasil antara kesepakatan sohibul mal dan juga mudoribnya. Mudoribnya itu siapa? Mudoribnya itu nasabah. Dan kalau sohibul mal itu bank syariahnya itu sendiri. Jadi untuk memperdalam lebih lanjut terkait mekanisme pembiayaan yang ada di bank syariah, keuntungan yang didapat dari pembiayaan bank syariah itu kayak gimana, kita akan memperdalam jenis-jenis pembiayaan yang ada di bank syariah. Jadi jenis-jenis pembiayaan yang ada di bank syariah itu sifatnya ada 5 teman-teman. Yang pertama itu berdasarkan jenis nasabahnya. Yang kedua berdasarkan jangka waktunya. Yang ketiga berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang keempat berdasarkan akad kontraknya. Yang kelima berdasarkan cara pencairan. Mari kita bahas jenis pembiayaan bank syariah berdasarkan sifat dari jenis nasabahnya. Nah, nasabah itu ada perseorangan, ada badan usaha, dan ada juga negara. Jadi perseorangan itu kayak gimana teman-teman? Perseorangan itu kayak teman-teman sendiri atau saya sendiri mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Kalau badan usaha itu seperti apa? Seperti usaha menengah, usaha UMKM atau mikro. Sorry, ora butuh duit. Atau usaha-usaha korporat atau pengusaha besar. Oke, kerja. Kalau kerja banyak, aku bisa dapat Ferrari baru lagi. Nah, kalau di negara itu seperti pemerintah Kaget. Provinsi atau kabupaten mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Butuh kopi lah. Otak gue dari jam 1 sampai jam 3 gue belajar apa begini pusing. Nah, yang kedua itu jenis pembiayaan bank syariah berdasarkan jangka waktunya. Di bank syariah itu terbagi menjadi 3 teman-teman dalam hal jangka waktu. Yang pertama pembiayaan jangka waktu pendek kurang dari 1 tahun. Kalau yang kedua pembiayaan jangka waktu menengah, waktunya 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga jangka waktu panjang pembiayaannya itu lebih dari 3 sampai 5 tahun. Halo teman-teman, kita lanjut nih pembahasan tentang jenis-jenis pembiayaan yang ada di bank syariah, yaitu jenis yang ketiga berdasarkan tujuan penggunaannya. Tujuan penggunaannya itu dibagi jadi 3 lagi, yaitu tujuan penggunaan konsumtif, produktif, dan juga sosial. Nah, yang konsumtif itu apa aja sih? Contohnya itu seperti pembiayaan kendaraan, pembiayaan untuk rumah, dan lain-lain yang untuk pertujuan pribadi. Nah, kalau produktif itu apa? Produktif itu atau komersial, seperti modal kerja dan investasi.
Nah, yang terakhir yaitu untuk tujuan sosial. Contohnya apa? Contohnya itu Fardul Hasan atau pembiayaan yang sifatnya tidak dipungut biaya apapun, murni untuk membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Nah, sekarang kita masuk nih teman-teman ke jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah yang keempat, yaitu berdasarkan akad atau kontrak yang digunakan. Nah, kenapa kita bahas tentang jenis tersebut juga? Kenapa ada jenis tersebut di bank syariah? Karena di bank syariah ini kita tidak menggunakan sistem bunga ya teman-teman, yang seperti yang udah dijelaskan di awal. Akan tetapi kita menggunakan akad atau kontrak perjanjian di antara dua belah pihak, yaitu bank dan nasabah yang bersangkutan. Nah, itu juga dibagi menjadi 5 ya teman-teman. Yang pertama itu akad yang bertujuan jual beli, itu juga dibagi menjadi 3, yaitu ada murabahah, salam, dan istisna. Itu apa sih maksudnya murabahah, salam, dan istisna? Nah, kalau akad pembiayaan murabahah itu untuk membeli sesuatu, misalnya suatu nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk membeli sesuatu. Nah, istisna sama salam itu apa bedanya sama murabahah? Kalau salam itu pembayaran dalam pembelian barang tersebut di awal atau di muka, sedangkan kalau istisna itu bisa diangsur ya teman-teman. Nah, kita masuk ke yang kedua nih, akad dan kontraknya itu yang berdasarkan bagi hasil atau kerjasama. Apa sih contohnya? Yaitu ada mudorobah dan musyarakah. Bedanya apa? Kalau mudorobah itu akad di mana ada sohibul mal dan mudorib, yang sohibul mal memberikan pembiayaan atau pendanaan 100%, sedangkan mudorib memberikan 100% kinerja atau tenaga kerjanya untuk mengelola usaha tersebut. Nah, kalau musyarakah itu apa? Musyarakah itu penggabungan baik dana maupun modal dari dua belah pihak. Jadi nggak harus 100% gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang ketiga itu pembiayaan sewa menyewa. Nah, di bank syariah juga ada loh teman-teman pembiayaan sewa menyewa, yaitu namanya yang pertama ada ijaroh, yang kedua ada ijaroh muntahiyah bitamlik. Bedanya apa antara ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik? Ijaroh itu ya kita hanya menyewa sesuatu, seperti kita menyewa kendaraan atau menyewa hal-hal yang kita butuhkan. Sedangkan ijaroh muntahiyah bitamlik yaitu sewa yang mana akhirnya itu akan menjadi kepemilikan si penyewa atau si nasabah ya dalam kasus pembiayaan. Nah, yang keempat, akad yang keempat ini yaitu tentang gadai atau dalam bank syariah namanya rahan. Nah, gadai itu apa? Yang seperti kita tahu, yaitu kita menggadaikan atau menjamin sesuatu barang berharga untuk mendapatkan pembiayaan. Nah, dalam kasus ini pembiayaannya dari bank syariah ya teman-teman. Nah, yang terakhir, akad yang terakhir yaitu ada pinjaman atau tor. Kenapa pinjaman ditaruh di akhir ya teman? Karena pembiayaan di bank syariah itu nggak boleh dipungut biaya apapun. Jadi benar-benar hanya pembiayaan. Makanya sering disebut dengan Fardul Hasan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pembiayaan bank syariah terakhir, yaitu jenis bagaimana pencairannya. Yaitu dibagi menjadi 2 ya, ada cash basis atau non cash basis. Yang pertama, dan cash basis itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada direct dan indirect. Nah, untuk pembiayaan direct atau pembiayaan langsung itu maksudnya apa? Seperti pembiayaan pada akad mudorobah dan musyarakah. Kalau indirect atau pembiayaan tidak langsung pada bank syariah itu seperti akad murabahah dan akad ijaroh. Nah, kalau non cash basis tadi apa? Non cash basis itu kalau di bank syariah contoh produknya seperti bank garansi dan letter of credit. Nah, udah selesai nih, kita udah menjelaskan 5 dari jenis-jenis pembiayaan bank syariah. Gimana teman-teman? Jadi kita berharap dari video ini teman-teman itu jadi bisa paham dan mengerti apa aja sih jenis-jenis yang tersedia, pembiayaan yang tersedia di bank syariah. Jadi teman-teman kalau mau mengajukan pembiayaan di bank syariah udah nggak bingung lagi. Kenapa kita tidak bisa bikin video lama-lama teman-teman? Karena ada ras terkuat di bumi. Nah, teman-teman mau tahu ras terkuat di bumi itu siapa? Kita lihat tengok kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pembahasan. Nah, itu tuh di belakang kita. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah.